ngekenalin juga, dia bisa tahan juga dari Kaja, space-nya walaupun kena, tapi Yuzong itu nggak terlalu kena impact ketika lagi mode Black Dragon Fall. Yep. Dan kekuatan Yuzong ya dengan debuff-nya dia juga ini akan membuat ya jauh sedikit lebih enak untuk penggunaan dari pasif Yuzong sendiri. Dan mereka udah punya Chow ini untuk bisa menarget ke clean. Yuzong juga akan bisa menargetkan ke clean. Tinggal sebagaimana nanti Valentina akan memilih untuk ultimate siapa yang bakal diambil. Dimana kemungkinan besar memang Yif akan menjadi salah satu ultimate yang terpenting. Sebenarnya Om ya, di level 4 nih, di turtle pertama ya, itu kalau ada lapu-lapu sama Yuzong, gue selalu ambil itu Om. Level 4 doang ya? Level 4 ya? Iya, turtle pertama. Buat di-secure aja tuh. Itu rasanya kayak kita udah punya blood flash Om. Karena pasifnya itu nyambung pas kita lagi terbang pakai naga ataupun langsung jumpin pakai lapu-lapu. Enak banget. Cuman memang resikonya juga ada ya. Yes, benar. Apalagi lapu-lapu sekarang juga kan udah jarang diambil sebenarnya. Dan untuk top hero picks, untuk Naomi sendiri, cukup banyak sebenarnya dengan penggunaan Kufra ya. Iya, lebih ke arah pick off ya sebenarnya Yep. untuk dari Naomi sendiri. Dan while untuk sekarang ini lebih pede mungkin dengan Chow yang bakal dipakai single target lock, dan juga Chow sebenarnya di sini lebih sustain untuk buka map. Karena dia bisa ke dash kiri kanan, dia juga bisa tembus dinding, jadi lebih enak lah untuk Chow-nya. Catatannya mungkin itu ya. Tadi Yeah. adaptif Om. Adaptif ya. Oke, dan kita akan melihat apakah dengan draft yang sudah dibawakan oleh kedua belah tim dari RQ mereka masih bisa untuk mengambil game pertama ini, atau Dewa United yang justru akan mencuri poin tersebut. So, kita bakal tes dulu mana semangatnya MPL Arena. Gitu dong. Ramai. Coba ini ya. Banyak yang nonton tapi kena semangat tuh. Ayo Dewa. Tadi saya pikir Dewa kemana nih anak-anaknya? Ada, betul. Ternyata datangnya pas udah mau mulai. Kan anak Dewa, datanya terakhir. Iya, iya, iya. Oke, tapi Leo Murphy seperti biasa, Flicker digunakan dan Naomi yang dapat informasi tersebut bakal coba ditahan dengan Jet Kundo, tapi tidak akan terlalu overcommit karena memang Case juga masih bisa untuk membantu Leo Murphy jika memang dibutuhkan. Yep, dan dengan Brave Smite yang dibawa oleh Leo Murphy seharusnya dia agak sedikit sustainnya. Cuman memang dengan satu flicker yang terbuang nantinya untuk setup di area dari turtle yang pertama ini agak bahaya untuk Leo Murphy. Mungkin kalau ngomongin Kaja Om, ada 3 tipikal Kaja yang keluar di NCL berarti ya. Setuju. Quantum Charge, Focusing Mark, dan Breath Smite. Oh, tapi Clay bakal coba dikejar. Stone Rose-nya memang connect, tapi Ray ternyata masih bisa untuk mempanis dan Retribution-nya terpaksa digunakan. Sementara Naomi bakal coba untuk mengejar dan trade-nya berjalan. Ini jadi lebih mahal untuk Dewa United. Tapi kali ini Naomi bakal coba ditahan juga di area depannya. Nggak boleh terlalu overcommit karena 2 lawan 1 tentunya bukan jawaban untuk Naomi di area mid-nya. Pertukaran yang nggak terlalu worth. Dan untuk turtle pertama, Ray nggak punya buff. Sementara ada Yuzong juga di sisi RRQ. Ini cuma lumayan berat untuk Dewa United. Mirroring mungkin bisa menjadi opsi Om. Ya. Tapi untuk Minoring juga ya mereka harus bisa dapetin untuk purple buff-nya, dan kita nggak melihat adanya purple bagi RRQ sekarang. Iya, masalahnya Persik pun sudah mulai siap dengan objektif turtle yang akan diambil dengan ada backup dari Clay dan juga Banana. Bahkan Naomi pun sudah mulai ngezoning di area mid-nya dan dapatnya informasi kalau 2 pemain sudah bersiap untuk memberikan backup ke arah Dixon. Turtle-nya di setup dan ini di delay lama banget loh. Sampai Ray-nya udah mau join dan Black Dragon Ball. Mana bakal ngebuka Black Dragon Ball mengejar ke arah backline, tapi Persik masih bisa untuk mendapatkan retribution ke area turtle-nya. Dan Black Dragon Ball hanya dibuka untuk nge-secure aja biar pemain-pemain Dewa nggak bisa maju terlalu jauh. Jadi file gerakan ya Om ya. Yap, jadi itu hanya untuk melakukan zoning juga. Sementara untuk per kontes yang lain itu misalnya dari Dewa mereka harus farming dulu sih untuk lane lane. Tapi Ray, kalau dia memang mencoba untuk bermain agresif harus siap juga kalau kemarin. Iya, masalahnya ini terlalu mengambil resiko dari Reka karena dari Persik mulai datang dan bahkan Ray-nya sempat untuk berhasil mengacak-acak, tapi ternyata performa berhasil diamankan. Tapi Naomi sedikit connect dari seorang Ray dan Ray dipanis. Terlalu nakal dari seorang Ray, Persik masih mau lebih. Case bakal coba mundur flicker, kali ini Dewa manipulasi dibuka oleh Clay dan bahkan Case tumbang di tangan seorang Clay. Leo Murphy pun tidak bisa untuk mempanis ke arah Clay karena dia nggak punya divine judgment. Punishment yang mahal. RRQ, mereka pegang tempo dari early-nya. Dan ini yang mungkin kita nantikan dari RRQ, bagaimana mereka bisa bermain agresif. Renner apa tidak ada sama sekali. Tapi tidak menyangka ternyata Persik masih menunggu di timing yang tepat.
Wow, dan ini berarti sudah mulai ada zoning dari RRQ. Skyler akan bebas untuk melakukan play 3 dan level dari Watt akan di-press sedemikian rupa. Wah, ini enak banget sih. Pakai Wesker juga lagi kebetulan kan. Damage-nya benar-benar maksimal banget. Dan lihat, gold shield turretnya hampir habis. Dan invasi bahkan orange buff-nya langsung diambil. Tapi masalahnya ini bakal jadi PR yang ternyata belum diselesaikan sama Dewa untuk early mereka. Terlalu agresif, terpunish tadi. Dan untuk dari time prediction, Oke, 3/3 sama sepertinya. Dan oh ditarik. tapi Divine Judgment ke arah seorang Skylar. Naomi masih bisa untuk meng-coverkan, tapi ternyata dari Wayward ini ke arah seorang Watt. Skylar dipunish kali ini. Sementara Case bakal memotong dan Naomi tidak dikasih pulang. Dua pemain tumbang di area bawah dari RRQ. Nah, ini gerakan-gerakan yang kayak gini nih harus cepat untuk direspon. Karena RRQ dari tadi dia pegang temponya. Bener-bener ada di RRQ terus pressure-nya. Dan sekarang dengan punishment Dewa, udah mulai kebuka lagi. Oh ya, golnya swing lagi ya. Dan bahkan invasi lagi dilakukan sekarang oleh Dewa. Karena mereka sadar mereka harus bisa mendapatkan keuntungan juga. Iya, tapi kali ini purple-nya tidak akan bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sementara satu buah penalti masuk dari Dixon, Banana mengusir Ray. Kali ini masih punya talent tapi ada Persik. Masih dengan retribution yang begitu on point. Dixon bakal coba dikejar. Where are you going? Tahunnya connect. Gampang Wild Dragon dari seorang Naomi berhasil untuk mencurigai Dixon, tapi Dixon terlalu tanky. Sementara di sisi lain, Persik bakal coba untuk mengusir ke arah Case. Dan Real World Manipulation yang dibalaskan Real World Manipulation tidak bisa mempanis salah satu pemain dari kedua belah tim. Tidak ada korban. Oh, bahkan tapi Naomi Naomi jangan sampai keculik, tapi Leo Murphy kali ini tidak mau Flicker. memberi kesempatan itu saja, tapi ternyata Skylar dia bakal ditarik Divine Judgment, masih bertahankan enggak, ternyata Ray berhasil untuk mempanis dengan satu buah puncture. wow, intens banget fight-nya. Mereka mau gold lane, mereka nggak mau kalah pressure. Dewa United membalas semua serangan RRQ dengan on point. Ya, apalagi dengan pola serangan seperti kita sudah melihat minggu yang keempat sekarang. Gold lane adalah lane yang teramai sejauh ini. Biasa kita tahu XP karena mereka akan setup lewat XP. Tapi sekarang gold lane adalah penentu kemenangan. Malah XP-nya dibikin jadi udah biarin sama Udah biarin aja, betul. Iya, makanya sekarang nggak masalah nih kayak hero-hero yang susah jalan lah, susah cut dan jalan ya. Kayak Yuzong, Terisla. Karena mereka fight-nya rata-rata memang ada di gold dan mid lane. Iya, goldnya lebih ramai sekarang 4 pemain ya, setup bahkan 5 bisa-bisanya semua juga ada di gold lane. Dan kali ini Dewa memang mereka lebih fokusnya gimana Skylar ini biar ke pick off banyak banget di early-nya, biar dari Watt-nya sendiri pun cukup nyaman dengan farmingannya nanti. Tapi sepertinya Skylar bakal bermain lebih objektif untuk menumbangkan trade pertama untuk tim RRQ. Oke, ditukar nampaknya top lane yang bakal coba untuk diambil sama Dewa United. Dan Banana pun udah tahu, mereka sadar oke, daripada kena punishment mendingan kita lepas sama-sama tuker. Yep. Dan memang rame ya kalau melihat Dewa menguasai map yang kiri, RRQ ada di map yang kanan. Karena mereka memang terfokus seputar dari Patricia juga agar Skylar ini bisa ngasih damage. Jangan Dan sampai. masalahnya ini juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk tim RRQ kalau mereka nanti kecolongan lagi Skylar. Jadi mungkin coveran dari pemain-pemain RRQ apalagi Triomid yang sebenarnya kita tahu play kuat juga dengan satu body wall manipulation, efek 15 dan juga slow ini bisa ngepanis ke arah pemain-pemain Dewa yang mau coba panis ke arah Skylar-nya. Dan ini Dixon yang kuat banget loh. Dia nggak kenapa-napa dengan pokingan dari Persik. Justru yang hati-hati Chase, cuma tahun. Oh, kena tahun Case, tapi masih bisa mundur. Ternyata masih punya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Masalahnya yang bahaya adalah dari RRQ mereka juga menunggu satu buah Divine Judgment dari Leo Murphy. Ini mahal sih. Flicker nggak ada ketika lagi kontes turtle. Susah banget nanti untuk catch up. Survive-nya agak susah dari Case dan dia harus dikit-dikit dulu. Nah, untuk waris lagi-lagi kill. Banana bakal membuka Leo Murphy Divine Judgment ke arah versi kedua kali ini dengan efektif ketika. Dan bahkan sekali membawa dengan baik. Di area belakang ini Nibiru triple kill diamankan. Dan Dewa United rompok semuanya. 3 pemain hilang dan RRQ yang berhasil untuk mendapatkan perfect turtle mereka, Lim. Wow, keputusannya berani banget. Mereka mau all in dan berharap Ray bisa dapetin ke arah turtle-nya. Tapi semua nggak dapet, Om. Ya, terlalu risky ya tadi dan memang berulang kali juga Banana. Ini selalu open untuk Black Dragon Popnya. Waktu HP dari turtle-nya udah tinggal 1/4 tadi. Baru dia nabrak dan itu open space bagi Retribution Versik. Dan Skylar tadi udah siap dengan Nibirunya. Dia keluar dari area mid, triple kill kena Bredes dan semuanya hilang dari Dewa United Esports. Dan soalnya memang menurut aku Leo Murphy, dia dipanjatkan ke arah Versik. Karena memang susah banget untuk mencari langsung ke arah Skylar. Tapi kali ini Versik, operasi Dewa memang connect ke arah 3 pemain. Tapi Dewa United dari Naomi gitu bagus. Tapi lihat dari Dixon masuk penalty zone, gak ada follow up damage-nya. Malah pemain-pemain RRQ mereka akan mundur karena mereka cukup untuk nge-pick off ke arah Leo Murphy saja kok. Yap, ini sebenarnya lebih ke menunggu juga untuk Watt yang menyelesaikan item demi item. Endless battle sudah ada di Watt. Jadi kalau mereka punya damage yang besar, mereka sebenarnya bisa melawan untuk front to back yang sedang dimainkan oleh RRQ.
Oke, Ray bukan tank slot, damage kali ini. Dia pakai malah figure juga. Dan itu tipis banget Pak, kalau kita melihat, apalagi dengan tempo permainan yang diperagakan RRQ. Oh, tapi di bawah dan Dixon bakal dipanis begitu saja di tangan dari seorang Skylar Banana. Menurut aku ini coveran yang bagus banget dari pemain-pemain RRQ. Mereka tahu Skylar nggak boleh keculik. Clay cuma bisa nge-cover dengan satu body manipulation di jarak tertentu. Jadi harus ada badannya di area depan untuk RRQ. Dan itu adalah Banana. Yes. Bukan tank slot tapi lane slot yang sedang bermain sekarang. Ward X, Melvick Roar, ada Furious Hammer juga. Hunter Strike mungkin untuk next itemnya. Sedangkan untuk Watt sendiri dengan 2 item damage ini sudah cukup. Tinggal bagaimana nanti Dixon harus bisa menjadi badan di depan. Karena Kaja bukan badan, dia adalah inisiator. 3 item tapi berbanding dengan 2 item. Ini respon banget loh. Clay-nya pun bikin brute force di item keduanya. Dia tahu ini bakal jadi bloody fight banget untuk RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dengan lama, cooldown reduction, ada movement speed juga. Itemnya penting banget pastinya untuk Clay. Betul, dan apalagi kalau misalnya dia sampai ditarik dengan Divine Judgment, itu physical damage yang follow up banyak banget kok. Yap, apalagi sudah ada antivirus juga ya untuk Versing. Jadi cukup respect dengan damage yang akan diberikan oleh Watt nantinya untuk true damage dia. Sil, dibuka, Naomi mencoba untuk mencari target yang lebih tepat, tapi ternyata Case akan mundur terlebih dahulu. Banana lihat, kalau coba ngebuka tapi ternyata hanya terlihat Murphy dan juga Leo Murphy tidak ada depannya. Petrify memang connect tapi Leo Murphy terpaksa flicker mundur kali ini. RRQ mereka mencoba untuk mengejar, tapi sepertinya Dewa United akan lari dari kejaran 5 pemain dari tim RRQ. Setidaknya nggak ada korban untuk Dewa United, tapi Lord tetap bisa didapatkan oleh RRQ. Dan untuk pushnya ini belum Lord yang enhance. Oh, buat defense om. Oke, tapi dua Dragon-nya masuk dari Naomi kali ini, dan Dixon dipanis dengan begitu cepat. First damage dari tim RRQ ke bawah. Oke, tapi lagi dengan hal yang sama ya, seperti ketika ada turtle yang mau diambil, Lord yang mau diambil, itu setup dari Banana Black Dragon Force. Tadi juga bahkan pick off-nya dimainkan RRQ. Iya, dan bahkan dia menunggu sampai timing dari Lordnya udah bisa di take down, dia baru buka satu buah Black Dragon Force-nya. Karena ini ngebantu banget space untuk seorang Skylar dan Versi mengamankan beberapa objektif yang mereka butuhkan. Pilot sudah mulai berjalan di area atas kali ini. Remote manipulation dibuka oleh Case, mencoba untuk menahan pemain-pemain dari RRQ di area atasnya. Dan Lord tentunya, seperti yang Lin bilang, ini masih Lord pertama tentunya bisa di-secure dengan cukup cepat oleh Dewa United. Masih aman, tapi pressure lihat zona yang dikuasain oleh RRQ. Ini benar-benar setengah lapangan doang nih. Dari Dewa United nggak bisa keluar. Mereka bahkan ketika mau open vision, mereka harus turunin 3, 4, 5 member sekalian bahkan. Karena satu Naomi aja nih, itu bisa langsung bikin 2 atau 3 player dari Dewa tuh mundur. Ya, dan bahkan setup dari Naomi ini selalu berhasil ya, dikarenakan Skylar juga jelas. Dia sudah memiliki item. Jadi sangat aman karena untuk RRQ. Kalau mereka mau main pick, mereka bisa. Mereka mau main split juga, mereka juga masih bisa. Follow up-nya tuh selalu ada dari tim Betul. RRQ. Sementara kalau dari Dewa, Leo Murphy buka Divine Judgment, ini harus di-follow up sama Dixon yang punya penalty zone. Jadi sisi belakangnya juga bakal ketahan. Dan mungkin kalau misalnya penalty zone sampai kena ke arah Skylar, itu bisa jadi kunci utama untuk Dewa balikin keadaan. Ya, dan bahkan dengan Lancelot ini butuh banyak hal ya, agar bisa dapetin pemain-pemain belakang dari RRQ. Itu kena Leo Murphy setengah, tembakan peringatan dari Skylar. Jadi dia menang item tadi, dia menang gold. Jadi memang damage-nya akan sakit banget. Dan Bahkan menang level. mungkin yang ini jawaban dari inilah adaptif gameplay dari RRQ. Ini udah adaptif banget, lihat Naomi selalu ada di vision yang itu bagus banget. Gak akan ada sandwich gaming dari Dewa karena semua visionnya terbuka. Kayak Rasi tadi ya di... Ya, dia pertama ya. udah mulai bisa gerak dan tiba-tiba race karet tuh. Ya, tapi lihat Watt dengan Skylar itu beda goldnya sampai hampir 3 ribuan ya untuk selisih goldnya. Jauh Jadi banget sih. ya, jadi jelasnya sebenarnya masih dengan gameplay yang sama dari RRQ. Chow umpan, belakangnya ada Benatrix yang sudah dipersiapkan. Dan sekarang tinggal ganti aja Rena Rapati dan juga Nibiru's. Iya. Karena dia siap untuk team fight dari segi close range, dia punya Nibiru's. Untuk tembakan peringatan jarak jauhnya dia bawa Rena Rapati. Tapi masalahnya Naomi, siapa yang mau dia culik? Leo Murphy. Tentunya peka dengan pergerakan dari Naomi yang bisa menggunakan The Wave Dragon-nya kapanpun dia mau. Saat ini bisa harusnya ya. Siapapun yang kena Wave Dragon harusnya bisa dipanis. Karena damage-nya udah cukup banget dari physicalnya. Beatrix ini udah benar-benar overfed. Dia bisa sakit banget. Tapi jangan lupa Ray juga damage nih. Jadi hati-hati ntar flanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau ngerusuk ke area purple yang cukup berbahaya sepertinya, tapi masih bisa diamankan. Tentunya dari Ray tanpa menggunakan retribution, jadi dia masih bisa untuk melakukan kontes. Masalahnya sekarang RRQ mereka udah hampir siap, hampir selesai dengan lotnya. Tentunya Banana akan menzoning semuanya. Banana ditonton sama R7 langsung membuktikan ya. Ini loh, aku juga bisa. Seperti kakak aku, Nyambung ya? abang-abangan aku.
tuh. Bisa. Tapi lagi loh, ini dengan hal yang sama dilakukan lagi oleh RRQ. Banana terbang, itu HP-nya antara lawan tertahu ya udah tinggal seperempat. Iya makanya dia menunggu timing yang pas kok. Betul, dan gak ada yang terpunish kan sama sekali dari RRQ. Justru malah dewanya nggak sih Om, yang pergerakannya seakan mati. Iya, Dia bisa mirror ke bawah tadi untuk ngambil inner turret paling enggak. Tapi semuanya gagal karena nggak ada informasi dari Lordnya. Berarti plan B-nya ya Lim ya? Yang mungkin dari Dewa mereka nggak siapin. Iya, mereka yang kurang adaptif justru di game kali ini. Oke. Sembari Lord yang sudah mulai berjalan juga di area atas kali ini RRQ mereka unggul. Dan bahkan bisa dibilang dengan game 14 menit yang berjalan, ini RRQ kalau mereka bisa nyolong satu pemain, seperti case di area depannya, ini harus berhati-hati, nggak punya flicker dan makanya manipulasi dibuka. Reno nampaknya dari seorang Scalar. Ternyata menumbangkan case dan menjadi 4 melawan 5. Ini yang aku udah bilang, kalau RRQ bisa culik satu pemain, kemungkinan mereka bisa men-closing game pertama ini. Wow, ini defense-nya cukup berat ketika kehilangan case. Mereka kehilangan source magical dan Lord ini sudah enhance, maka ada charge. Oke, udah kalah ada charge dan tentunya threat base di area atas sudah mulai hilang. 3 pemain dari Dewa United kali ini mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tapi di sisi belakang tentunya Scalar harus berhati-hati. Sementara dari Ray, Flanking. oke bakal coba nge-flank kali ini, tapi sudah ketahuan sepertinya. Dan Ray bakal coba dipanis begitu saja kan? Enggak, masih punya margin untuk mundur. Masih bisa survive dan RRQ. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga karena mereka tahu Ray-nya nggak ada. Dewa United masih bisa defense, tapi ini minionnya bakal dipaksain. RRQ unggul 7.000 gold. Banana kebuka satu buah Black Dragon Bomb dan ternyata tahunnya connect ke arah seorang Dixon dan hilang begitu saja. Ray mau manipulasi yang begitu baik dari seorang Clay. Sementara Patrick di garda depannya, Patrick connect ke Leo Murphy. Dipukul mundur pemain dari Dewa United dan Skylar berhasil untuk meneman case. Sementara Ray bakal coba untuk melakukan cover sedikit, melakukan defensif. Minion memang masih keluar, tapi lihat Super Minion berjalan dari area atas dan juga area bawah. Sementara Patrick di garda depan pecah mortality, tapi legendary untuk seorang Skylar dan double kill menyisakan Watt sendirian dan RRQ berhasil menutup game pertama mereka dengan sempurna. Wow, sang raja kembali. Kekalahan 2 kali bahkan di match sebelumnya tidak berdampak apapun. Dan sekarang sang raja kembali dengan kemenangan 1-0. Yes, terlihat cukup mulus tadi perjalanan bagi RRQ di game yang pertama. Jelasnya dibuka dengan invasi mereka ke jungle lawan dan juga dengan kemenangan di gold lane. Ini atas Matrix yang dipakai oleh Skylar juga. Jadi Matrixnya terlalu fat dan juga early game yang berjalan dengan mulus. Itu adalah kunci kemenangan untuk RRQ. Padahal di bawah perangnya ke arah Goldman ya, Om ya. Yes, Itu kan enak buat clean terusnya. iya, tapi kalau secara jumlah tadi kita tahu itu di bawah rame banget. Oke. Dan yang kedua tadi kan lane selanjutnya juga dia bukan tank slot, jadi gak terlalu sustain.